Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Francisca Tair, mahasiswa program studi administrasi kesehatan dengan NIM 2025-0201-064 Fakultas Sains dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi matematika dasar dengan topik teori pengantar himpunan, aljabar himpunan, simbolis bahasa sehari-hari dan notasi himpunan, dan yang terakhir adalah pengantar logika matematika. Nah, matematika bukan hanya tentang angka dan perhitungan, tetapi juga tentang cara berpikir yang sistematis dan logis. Oleh karena itu, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Sebelum memulai pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian himpunan, mengidentifikasikan jenis-jenis himpunan, menentukan operasi himpunan, mengubah bahasa sehari-hari ke dalam notasi himpunan, menjelaskan konsep dasar logika, dan menyelesaikan soal sederhana tentang himpunan dan logika. Dengan memahami tujuan ini, kita dapat mengetahui arah pembelajaran yang akan dicapai. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar teori himpunan. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui apakah suatu objek menjadi anggota himpunan tersebut atau tidak. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Contohnya adalah himpunan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita dapat menentukan dengan jelas apakah suatu angka tersebut termaksud bilangan genap atau tidak. Jadi, syarat utama himpunan adalah harus memiliki anggota yang dapat ditentukan secara jelas. Selanjutnya, kita masuk ke slide 4, yaitu notasi himpunan. Dalam matematika, himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital, seperti A, B, C, atau S. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kurung kurawal ini digunakan untuk menunjukkan anggota-anggota suatu himpunan. Jadi, notasi ini mempermudah penulis dan pembaca himpunan. Slide kelima ini adalah simbol-simbol himpunan. Pada slide ini terdapat beberapa simbol penting yang sering digunakan dalam teori himpunan. Jadi, simbol yang pertama itu dibaca anggota dari. Contohnya, 4 anggota dari himpunan A. Dan simbol yang kedua ini dibaca bukan anggota dari. Contohnya ini adalah 7 bukan anggota dari himpunan A. Dan simbol yang berikut ini adalah dibaca himpunan bagian dari. Contohnya ini adalah A adalah himpunan bagian dari B. Lalu, himpunan yang berikut adalah simbol himpunan kosong. Artinya, himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Sedangkan N kurung kurawal A dibaca N dari A, yang berarti jumlah anggota dalam himpunan A. Selanjutnya kita masuk pada materi slide 6 adalah himpunan kosong. Jenis himpunan yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang dilambangkan dengan simbol seperti ini. Contohnya adalah himpunan bilangan asli yang berada di antara angka 2 dan 3. Karena tidak ada bilangan asli di antara angka tersebut, maka himpunan itu merupakan himpunan kosong. Lanjut yang berikutnya adalah slide 7 himpunan semesta. Jenis berikutnya ini adalah himpunan semesta, yang artinya himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibahas. Contohnya adalah S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua himpunan yang dibahas berasal dari himpunan semesta tersebut. Pada slide 8 ini adalah himpunan bagian.
Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggota terdapat pada himpunan lain. Contohnya, A sama dengan 1, 2, B sama dengan 1, 2, 3, 4. Karena semua anggota A terdapat dalam B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Sekarang kita lanjut pada slide 9 adalah contoh soal teori himpunan. Jadi perhatikan contoh soal berikut. Diketahui A sama dengan 2, 4, 6, 8. Pertanyaannya, apakah angka 4 termasuk anggota himpunan A? Karena angka 4 ini terdapat dalam himpunan A, maka angka 4 merupakan anggota himpunan A. Kita lanjut pada slide 10 ya teman-teman, jangan bosan ya. Jadi pada slide 10 adalah aljabar himpunan. Setelah kita memahami teori himpunan, sekarang kita masuk ke aljabar himpunan. Aljabar himpunan adalah operasi yang dilakukan pada himpunan. Operasi tersebut meliputi gabungan, irisan, selisih, komplement. Mari kita bahas satu persatu. Jadi pada slide 11 ini adalah irisan himpunan. Irisan himpunan dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini dibaca irisan. Irisan adalah anggota yang sama pada kedua himpunan. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, B 2, 3, 4, 5. Maka A irisan B sama dengan 2, 3. Karena angka 2 dan 3 terdapat pada kedua himpunan. Yang berikutnya adalah selisih himpunan. Selisih himpunan dilambangkan dengan A selisih B. Artinya, anggota yang terdapat pada A tapi tidak terdapat pada B. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 3, 4, 5. Maka A selisih B adalah 1 dan 2. Pada slide ke-13, kita akan membahas tentang komplemen himpunan. Komplemen himpunan dilambangkan dengan A aksen atau komplemen A. Komplemen itu adalah anggota himpunan semesta yang tidak terdapat dalam himpunan A. Contohnya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sama dengan 1, 2, 3. Maka komplemen A sama dengan 4, 5, 6. Sekarang kita masuk pada slide 14 adalah contoh soal aljabar himpunan. Diketahui A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan 3, 4, 5, 6. Tentukan A gabungan B, A irisan B, dan A selisih B. Jadi, sekarang perhatikan penyelesaian pada slide 15. Untuk gabungan, A gabungan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 8. Untuk irisan, A irisan B sama dengan 4, 6. Untuk selisih, A selisih B sama dengan 2, 8. Ini hasil operasi himpunan yang telah dipelajari sebelumnya. Di slide 16 kita membahas tentang simbolis bahasa sehari-hari. Selanjutnya kita belajar simbolis bahasa sehari-hari. Simbolis adalah mengubah kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika menggunakan himpunan. Tujuannya agar informasi menjadi lebih ringan dan mudah dianalisis. Slide 17 ini adalah contoh simbolis 1. Kalimatnya adalah siswa yang mengikuti matematika. Misalkan, M sama dengan himpunan siswa yang mengikuti matematika, maka ditulis M. Dengan demikian, satu simbol dapat mewakili seluruh kelompok siswa tersebut. Contoh simbolis 2, kalimatnya, siswa yang mengikuti matematika dan bahasa Inggris. Misalkan, M matematika, B bahasa Inggris. Karena terdapat kata dan, maka digunakan simbol irisan yang ditulis seperti ini. Artinya,
simbol siswa yang mengikuti kedua mata pelajaran tersebut. Contoh simbolisasi 3, kalimatnya siswa yang mengikuti matematika atau bahasa Inggris. Ditulis M gabungan B, karena kata atau menunjukkan gabungan. Artinya, siswa yang mengikuti salah satu atau keduanya mata pelajaran tersebut. Pada slide 20 adalah pernyataan. Sekarang, kita masuk ke logika matematika. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditemukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Contohnya, 2 tambah 3 sama dengan 5, itu benar. 7 adalah bilangan prima, itu pun benar. Sementara, 5 lebih dari 10 itu salah, karena dapat nilai benar ataupun salah. Maka, semua termaksud pernyataan. Yang berikut adalah contoh simbolisasi 3. Pada slide ini kembali ditunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pelajaran matematika atau bahasa Inggris ditulis M gabungan B. Hal ini menunjukkan penggunaan simbol gabungan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide 22 adalah contoh soal simbolisasi. Diketahui M mahasiswa matematika, K mahasiswa kimia, dituliskan notasi seperti ini. Mahasiswa yang mengikuti matematika dan kimia. Jadi pada slide 23 ini adalah jawaban soal simbolisasi tadi. Karena menggunakan kata dan, maka digunakan simbol irisan. Jawabannya adalah M irisan K, artinya mahasiswa yang mengambil kedua program tersebut. Pada slide 24 terdapat lagi pernyataan. Dalam logika matematika, pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5 adalah benar. 10 adalah bilangan ganjil adalah salah. Pada slide 25 adalah kita masuk pada negasi. Jadi, negasi dilambangkan dengan simbol seperti ini dibaca tidak. Contohnya P hari ini ujian. Dan di bawahnya ini ada contoh berikut ini kita baca hari ini tidak hujan. Negasi membalik nilai kebenaran suatu pernyataan. Pada slide 26 ini adalah kita membahas tentang konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan seperti ini. Ini dibacanya dan. Contohnya P saya belajar, Q saya mengerjakan tugas. Maka P dan Q artinya saya belajar dan mengerjakan tugas. Pada slide 27 adalah dijungsi. Dijungsi dilambangkan dengan V seperti ini. Ini dibaca atau. Contohnya P atau Q artinya saya belajar atau mengerjakan tugas. Kita masuk pada slide 28 ini adalah implikasi. Implikasi dilambangkan dengan tanda seperti ini atau simbol seperti ini. Ini kita baca jika atau maka. Contohnya P jika Q atau P maka Q. Jika saya belajar, maka saya lulus. Pada slide 29 adalah pimplikasi. Pimplikasi dilambangkan dengan seperti ini. Dibaca jika dan hanya jika. Contoh seperti ini. Saya belajar jika dan hanya jika saya lulus. Contoh soal logika 1. Tentukan negasi dari hari ini cerah. Jawabannya P hari ini cerah dan hari ini tidak cerah. Negasi ini membalik pernyataan suatu kebenaran. Dan yang berikut adalah contoh soal logika 2. Diketahui, saya belajar, saya lulus ujian. Bentuk implikasinya adalah seperti ini dan dibaca, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Sebagai kesimpulan, kita ketahui, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jenis himpunan meliputi himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Bahasa sehari-hari,
dapat diubah menjadi notasi matematika menggunakan simbolisasi himpunan. Dan operasi perhitungan terdiri dari gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Logika matematika mempelajari pernyataan yang bernilai benar atau salah. Dan operasi logika meliputi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan beimplikasi. Demikian presentasi saya mengenai matematika dasar yang mengenai teori himpunan, aljabar himpunan, simbolisasi bahasa sehari-hari, dan logika matematika. Semoga materi yang telah dipelajari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai konsep dasar matematika. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.